Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Ustadz Awang Abdul Razak SAG pimpinan Majelis Dzikir yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam di acara kajian Al-Hikam Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu untuk kajian Al-Hikam pada pagi hari ini, yaitu dengan judul Berhijrah dari Alam kepada Pencipta Alam. Dengan engkau berhijrah dari alam menuju alam, maka engkau seperti himar yang kebingungan karena ia pergi ke suatu tempat tetapi kembali lagi ke tempat semula. Akan tetapi berhijrahlah dari alam menuju pencipta Allah, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau menuju. Bacalah sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan sampai pada tujuan hijrahnya. Pahamilah sabda Nabi Muhammad SAW ini dan renungkanlah jika engkau memang orang yang memiliki pemahaman yang sehat. Untuk waktu dan tempat kepada Ustadz Awang Abdul Razak saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana fi majlisi ilmi wa taqwa wa razaqana taufiqa wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika muntaha. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama menyiram rohani kita, memberi sarapan di pagi hari ini untuk rohani kita. Yang mana Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan ke kita semua, mudah-mudahan menjadikan wasilah datangnya cahaya hidayah, cahaya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga dilimpah curahkan selamanya kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, para mujtahidin, termasuk kepada kita semua yang hadir dan keluarga kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita tawasul hadiah dulu hadarah kepada Syekh Musonib kitab ila hadrati khususon Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'tailah, pengarang kitab Hikam. Syekh Ibnul Ajibah, pengarang kitab Iqadul Himam. Syekh Al-Imam Athaiyah, Syekh Asyarqawi, pengarang sarah-sarah kitab Hikam. Dan semuanya para ulama pengarang sarah kitab Hikam, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Fatihah sekali lagi untuk jamaah-jamaah yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, di antaranya Ibu Ika Raka, Ika Ratriani, Bekasi. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya, serta Ibu No binti Ahyar Majalengka, mudah-mudahan disehatkan. Jag waringkas sehat. Bapak Kuat sama lagi sehat sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihi niat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hikmah yang ke
42. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari roha wa yasiru wal makanu alladhi irtahala ilahi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal minal akhwan ilal mukawin. Itu judul hikmah yang ke-42. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita ingat lagi hikmah yang ke-41 waktu hari Sabtu agar nyambung. Di hari Sabtu kita membahas tentang orang yang apa coba? Ada yang masih ingat? Orang yang aneh ya? Orang yang aneh yaitu yang ingin mencari-cari, mengejar-ngejar yang tidak kekal, yaitu dunia, dan dia menjauh dari yang selalu tidak akan berpisah, yaitu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikmah ke-41, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu adalah al-ajabu kullul ujbi miman yahrubu miman lan fakaka lahu anhu. Sangat aneh orang yang lari menjauh dari Allah, yang tidak akan pernah kita terhindar dari Allah, karena hidup kita pun dihidupkan oleh Allah, dan ia mengejar sesuatu yang tidak kekal, yaitu dunia. Disambung dengan yang sekarang, yang hikmah yang ke-42, latar hal min kaunin ila kaun. Janganlah engkau budal dari satu kaun ke kaun, dari satu makhluk ke makhluk, dari satu alam ke alam lainnya. Jadi ini sedang menceritakan tingkah arifin. Mungkin kita di sini hanya penonton, tetapi kita bercita-cita ingin seperti ini. Karena urusan agama kita itu harus melihat ke yang atas, di atas kita. Aduh, dia mah ibadahnya sudah bisa benar, sudah bisa soleh. Nah, kita harus melihatnya ke situ. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia melihatnya ke bawah agar kita bisa syukur dan kita sabar. Tetapi kalau urusan agama, urusan akhirat, kita harus melihatnya ke atas kita, agar kita pun punya keinginan seperti itu. Nah, ini yang akan diceritakan. Ada cerita-cerita atau menceritakan Syekh Ibnu Athaillah tentang tingkah hati arifin dalam tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkah hati yang sudah marifat tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu yang sebenarnya, berarti kita tahu dong kekurangan kita dan kesalahan kita. Setelah kita tahu kekurangan dan kesalahan kita, nanti insya Allah kita akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ibadah itu manusia ada yang terbagi beberapa bagian. Ada yang menjadi banyak hambanya itu ya. Ada yang menjadi hambanya, ada yang menjadi hamba karomah, ada yang menjadi hamba keajaiban, ada yang menjadi hamba testimoni, ada yang menjadi hamba surga, ada yang menjadi hambanya Allah, Abdullah. Banyak berarti. Ada yang menjadi hambanya, dia sedang duduk, sedang megang tasbih, sedang wirid, sedang baca Al-Ikhlas. Ada yang menjadi hambanya dunia, ada yang menjadi hambanya keajaiban, ada yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di mana kira-kira? Nah, kalau kita melihat yang lain bagus, berarti kita harus perbaiki, harus dioper.
Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa janganlah engkau berjalan dari makhluk ke makhluk. Yang namanya makhluk itu ada makhluk, ada kholik. Kalau kholik itu yang menciptakan kita, yaitu Allah. Kalau makhluk itu siwallahi, setiap yang selain Allah itu makhluk. Bumi, langit, neraka, surga, malaikat, jin, lautan, hewan, itu makhluk. Surga makhluk, pahala, ganjaran ibadah kita itu makhluk. Keajaiban itu makhluk. Karomah itu makhluk. Orang bahasa orang sekarang testimoni itu makhluk. Keajaiban-keajaiban. Nah, jika kita beribadah kepada Allah dengan tujuan mau bangun malam, mau tahajud, dengan tujuan dorongan, tujuannya itu ingin naik pangkat, ingin naik derajat. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang yang karena inginnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah disebutnya dengan orang-orang yang ada hamba jabatan, ada hamba kedudukan. Kalau orang sedang wirid nih, sedang sholat tahajud, wirid sampai nangis-nangis, dia saking ingin naik jabatan. Berarti tujuan dia wirid itu ingin naik jabatan. Berarti nggak ada tujuan mencari ridho Allah. Nah, padahal naik jabatan, terus mendapatkan kedudukan itu adalah bonus. Padahal nanti ada, kalau orang sudah benar-benar taat lillahi ta'ala, taat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bonusnya keluar semua. Bonusnya keluar. Mau dipinta, mau tidak dipinta, bonusnya keluar. Tetapi kalau kita ngejar-ngejar bonus, ya yang pokoknya nggak dapat. Jika kita beribadah kepada Allah, ingin dimuliakan manusia, jika kita beribadah kepada Allah, tujuannya mengharapkan surga, mengharapkan dikasih sayang makhluk. Jika kita wirid, tujuannya ingin banyak harta. Tujuannya ini tujuannya. Tujuan. Artinya kita ibadah itu jangan karena makhluk, latar hal itu. Latar hal, jangan berjalan min kaunin dari makhluk ila kaunin ke makhluk. Kahimariroha patakunu kahimariroha, karena yang seperti itu seperti keledai. Keledai yang berjalan dari satu titik, dia kembali muter ke titik itu, kembali lagi muter lagi titik itu lagi, muter lagi titik itu lagi. Jadi kita ibadah ini dari makhluk untuk makhluk. Nah, harusnya nyebrang dari makhluk ke kholik, dari ibadah dari makhluk ke yang menciptakan makhluk, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Iqadul Himam, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, mencontohkan, kaman jahada fid dunya wan qata'a ilallah yatlubu bidzalika rohata badanihi wa iqbala dunya alaihi. Nah, seperti orang contohnya yang ibadah kepada Allah, dia jahada, juhud, dia tinggalkan. Padahal dia itu oleh Allah didudukkan jadi seorang tukang usaha, seorang tukang jualan di pasar. Dia berhenti dagangnya. Lalu dia ambil alih, ngambil tasbih, duduk di kamar, nggak keluar-keluar. Dapat 3 bulan, 4 bulan, tirakat. Nah, yatlubu bidalika rohata badani. Dia tujuannya dengan wirid itu meninggalkan dunia, ingin tenang aja lah. Saya ingin tenang, saya mau fokus ibadah. Wa iqbala dunya alaihi, dan yang ia inginkan
biar dunia aja yang datang ke saya, biar dunia aja yang ngejar-ngejar ke saya. Nah, tujuannya begitu. Memang ada yang begitu, yang ibadah seperti itu. Ada. Rasulullah mengatakan, manin koto'a ilallahi kafahu kulla mu'natin warojaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memutuskan semuanya hanya kepada Allah, maka Allah cukupkan kehidupannya dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Lalu ia paham hadis itu sehingga ia tinggalkan usahanya, ia tinggalkan ikhtiarnya, ia ibadah, tapi tujuannya bukan mencari ridho Allah, tujuannya supaya rezekinya yang datang kepada dia, bukan dia mencari rezeki. Nah, itu namanya yang berjalan dari makhluk ke makhluk. Karena ibadah dia pun makhluk, tujuan ibadah dia itu iqbala dunia, datangnya dunia. Kalau ke pasar kan dia mencari dunia, kalau di rumah dia wirid, dunia yang datang. Tujuan dia ibadah itu, wirid itu datang dunia ke dia. Nah, itu disebut la tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan berjalan dari makhluk ke makhluk. Nanti ada penjelasan ke depannya. Wa kaman jahada fiha yatlubul hususiyata kama ka ikbalil khalqi wa inji wa tarbiyatil mahabati fi qulubin nas. Nah, Syekh Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Iqadul Himam menjelaskan seperti orang yang juhud dengan dunia. Dia arti juhud dengan dunia itu dia malah pegang pegang tasbih, dia malah wirid, terus wirid. Tetapi yang ia cari bukan ridho Allah, tetapi yang ia cari tetapi dengan ia wiridan itu bukan mencari ridho Allah, bukan mencari menunjukkan dia hamba Allah, tetapi tujuan dia adalah yatlubu al khususiyah. Tujuan dia wirid itu adalah khususiyat, khasiatnya. Baca bismillah 12.000, semangat nih, cari-cari khasiatnya, sengaja cari khasiat. Bedanya dengan orang yang ngerti, dia tetap baca 12.000, tetapi tujuan dia ridho Allah Subhanahu wa taala, masalah khasiat itu adalah bonus. Terserah Allah. Yang penting saya udah melaksanakan sesuai dengan petunjuk para ulama, petunjuk kitab-kitab. Dan kita punya keinginan, kita sampaikan kepada Allah. Tetapi itu bukan tujuan kita, itu hanya keinginan kita. Dalam arti, kalaupun tahu keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak akan mengganggu istiqomah ibadah kita. Karena itu bukan tujuan kita. Tetapi kalau jadi tujuan itu, insya Allah, jangan 40 hari, baru seminggu, baru 2 minggu, yang kita tuju tidak hasil-hasil, akan berhenti ibadahnya. Nah, kaikbalil seperti yatlubu yatlubul khususiyah, seperti mencari khasiat. Wirid-wirid itu katanya 12.000 bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayak burung merpati ditarik-tarik begitu tuh. Datang semua rezeki. Nah, tujuannya seperti itu. Tujuannya, maksud wiridnya itu seperti itu. Kalau toh itu diketemukan dengan kita, khasiat itu diketemukan dengan kita, alhamdulillah. Karena bukan tujuan kita, tapi ada itu, alhamdulillah. Itu. Tetapi jangan dijadikan tujuan. Ini Arifin seperti itu. Kaikbalil khalqi. Seperti menghadapnya manusia. Dengan wirid ini semua orang tunduk kepada kita. Nah, itu berarti tujuannya makhluk itu manusia tunduk itu berarti tujuannya makhluk. Tujuannya kawan, bukan tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Aw jahada fiha yatlubul karamah wa khawarikal adat, atau dia juhud, dia meninggalkan dunia, dia tidak mengurus dunia, dia wirid terus, ibadah terus, puasa siangnya, malamnya wirid, tetapi di dalam tujuannya itu dia mencari karomah, dia mencari khawarikun lil adat.
ingin jalan di atas air, ingin terbang melayang, ingin tidak mempan ora tedas gaman, ora tedas gaman. Nah, apa gaman tuh? Gaman-gaman itu apa ya? Suka ingat-ingat dulu tuh waktu di Jawa dulu, ora tedas gaman. Oh gitu. Oh ya. Nah, ora tedas gaman. Oh, jadi tujuan itu. Nah, maka itu pun dicacat. Karena ora tedas gaman, karomah, keanehan itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Au jahada fi ayat luba al kusuro wal huro, atau dia wirid, dia riadoh, tujuannya adalah kusur, bangunan-bangunan di surga. Dia ingin masuk ke surga Firdaus. Nah, dia ingin surga bidadari. Tujuannya itu. Nah, itu pun kalau Arifin dicacat kurang baik karena bukan tujuannya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga nanti ada satu hal yang dinanti-nanti oleh ahli surga. Bukan makan apel, bukan bidadari yang cantik di surga. Yang dinanti-nantikan oleh ahli surga adalah di surga kita bisa melihat Allah. Dan yang bisa melihat Allah itu hanyalah orang-orang yang di dunia ibadahnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya hanya ingin ke surga, dia akan masuk ke surga. Tetapi di surga orang lain mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena dia bisa melihat Allah. Nah, orang-orang yang tujuan ibadahnya ke surga, dia tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana melihat Allah? Nah, melihat Allah la tasbihin bila kaifin, tidak ada seperti apa bagaimana kalau melihat Allah itu, karena yang lihatnya juga bukan mata ini, tapi ahli surga. Dan melihatnya juga jangan dibayangkan seperti jirim, seperti bagaimana. Bila kaifin, tidak ada cara dan bagaimananya. Itu ya nanti saja di surga. Karena melihatnya itu bukan melihat makhluk, laisa kamitslihi sayun, tidak bisa disepertikan seperti itu. Nah, jadi kalau orang di dunianya dia ibadah karena ingin apa namanya? Karena ingin bidadari-bidadari surga, dia akan dapatkan yang 15.000 itu. Dia ibadah karena ingin apa namanya? Karena ingin masuk ke surga, dia akan dapatkan. Dia wirid, kalau dia wiridnya itu karena ingin dunia, dia akan dapatkan. Dia wirid karena ingin seorang wanita, dia akan dapatkan. Nah, Allah itu maha baik. Hadis Rasulnya mengatakan, "Famangkanat hijratuhu alal ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Kata Rasulullah, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan, menjumpai Allah dan Rasulnya, meridhoi dirinya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya, atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ditujukannya. Jadi kalau karena ibadah wirid kita karena seorang wanita, insya Allah satu saat kita bakal diijabah, dikabul, ditikahi wanita itu. Kalau kita ibadah atau apa saja karena dunia, insya Allah karena kekayaan, satu saat kalau Allah ijabah akan ketemu dengan kekayaan yang kita inginkan itu. Tetapi kita tidak akan ketemu dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbikal muntaha. Karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita berujung. Semuanya berujung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berujung hanya kepada Allah. Nah, itulah yang dinamakan latar hal min kaunin ila kaunin. Jadi jangan berpindah dari kita ibadah. Ini ibadah kita makhluk, wirid kita makhluk, baca bismillah ini makhluk, baca sholawat ini makhluk.
ila kaunin. Ternyata keinginan kita itu ingin ada keajaiban. Keajaiban itu makhluk, bukan holik, bukan Allah. Karena ternyata ada keinginan masuk ke surga. Surga itu makhluk, bukan Allah. Begitu. Jadi harus bagaimana? Nah, di sini ulama mengatakan walakin i'mal bi taatillahi adaan li haqqillahi taala wa taliban liridho illahi ta'ala. Tetapi hendaklah dengan taat itu, dengan ibadah, dengan sodakoh, dengan tahajud, dengan ibadah yang kita lakukan, hendaklah tujuannya menunaikan hak Allah dan mencari ridho Allah. Nah ini yang harus digarisbawahi. Menunaikan hak Allah, mencari ridho Allah. Itu tujuannya. Jadi Pak Ustadz nggak boleh kita kalau mau wirid minta, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah tolonglah saya, nggak boleh begitu. Bukan nggak boleh, kan itu bukan tujuan, itu kan proposal. Kalau kata Bapak ini pengalaman dari mana tuh kata proposal tuh. Nah itu apa namanya, boleh kita memang minta sama Allah, sama siapa lagi kalau bukan sama Allah, tetapi jangan dipakai tujuan. Kalau dipakaikan tujuan, nanti insya Allah setelah beberapa waktu apa yang kita maksudnya tidak berhasil akan berhenti wiridnya juga. Salatnya akan berhenti. Tetapi kalau kita baca waqiahnya mencari ridho Allah, mau ada keajaiban, mau tidak, terus akan berlangsung, tidak akan berhenti. Tahajudnya, mau ada keajaiban, mau tidak. Pertamanya memang pengen amanah beres, tetapi dipikir-pikir kok bener juga ya. Kalau kita karena amanah berarti kita karena makhluk. Nah, sedangkan amanah itu makhluk. Oh ya udahlah, kita mencari doa Allah. Nah, oleh karena itu di dalam taat kita kepada Allah, walakin i'mal bi taatillahi taala adaan li haqqillahi taala. Kita menjalankan taat ibadah kepada Allah itu satu, adaan li haqqillahi taala, menunaikan hak Allah. Hak Allah diibadahi, kewajiban kita ibadah kepada Allah. Kalau ada hak berarti ada kewajiban. Hak Allah, kewajiban kita. Gitu kan. Nah, wa taliban liridhoillahi ta'ala, dan mencari ridho Allah Ta'ala. Atau bisa juga syukuran kepada Allah. Ibadah itu. Nah, yang jadi salahnya itu kenapa? Yang tadi kok latar hal, jangan berjalan dari makhluk ke makhluk. Yang jadi salahnya itu di mana? Nah, yang jadi salahnya orang yang beribadah untuk kesenangan dirinya sendiri. Orang yang ibadah untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak ada yang nyampai ke Allah. Kita wirid. Yang dibacanya memang sholawat. Sholawat ala Muhammad atau apa saja sholawatnya. Tetapi target kita ini amanah lunas. Nah berarti itu nggak ada nyampe ke Allah. Karena amanah itu adalah kepentingan dirinya sendiri. Nah terus surga kepentingan dirinya sendiri. Karomah kepentingan dirinya sendiri. Nah jadi yang bagusnya itu para arifin memberi contoh kepada kita, yang bagusnya ibadah itu bukan kepentingan kita, tetapi ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan kepada Allah. Atas kebutuhan kita segala macam kita punya kebutuhan, itu manusiawi kita mempunyai kebutuhan. Sampaikan kepada Allah, mohonkan kepada Allah. Karena berdoanya pun akan jadi ibadah. Kalau itu berdoa, beda doa dengan meminta. Kalau berdoa ada syarat-syaratnya. Pak Sugiono kan pasti catat ya. Syarat doa itu. Yang 10 itu kan. Yang 10. Yang terus adab-adaban doa yang 10. Nah itu. Ada syarat-syaratnya. Kalau dia berdoa. Justru kalau kita memohon kepada Allah. Berdoa meminta sesuatu. Tolong lunaskan amanah. Tolong lunaskan amanah. Belum lunas-lunas amanah. Misalkan udah 3 bulan kita wirid. Belum lunas-lunas amanah. Selama itu siang dan malam kita tidur, kita lagi ngapa-ngapain, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan
di hikmah yang ke-42 ini bukan tidak boleh meminta, tetapi jangan dijadikan tujuan. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh, para guru mursyid, ahli thariqah mengajarkan ke murid-muridnya, setiap mulai amal ibadah itu, mulai ingatkan hati kita dengan mengucapkan, Ilahi, anta maksudi, ya Allah, engkau yang aku maksud. Kita mau sholat, Ilahi anta maksudi. Kita mau wirid, Ilahi anta maksudi. Kita mau sedekah, Ilahi anta maksudi. Warido kamatlubi, dan ridho engkau yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, ya Allah datangkanlah kepada aku agar aku bisa mencintai engkau dan agar bisa ma'rifat kepada engkau. Diingatkan oleh ulama setiap kita mau wirid. Agar apa? Agar hati kita takutnya niatnya nggak benar, lurus lagi, benar lagi gitu. Ada niat-niat melenceng nih, ada niat melenceng, luruskan lagi. Niat-niat melenceng, luruskan lagi. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, wa tamsiluhu bihimali roha mubalaghatun fi takbihi halil amilina ala ru'yatil agyar. Nah, dicontohkan dengan himar itu menunjukkan bahwa betapa buruknya amal-amal ibadah yang karena agyar, karena makhluk. Jadi tidak boleh karena makhluk. Di dalam hadis Rasul itu ada mengatakan tentang hijrah. Bila kita ibadah tujuan kita agar Allah ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Bila kita tujuan tahajud agar Allah ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Nah, ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Umar, Utsman, dan yang lain-lainnya yang ikut hijrah dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mereka semua berhijrah waktu itu saat itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasan dari Allah? Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi semuanya. Dan ada juga para sahabat Nabi Muhammad SAW yang saat itu ikut berhijrah dengan Rasulullah. Tetapi dia tujuan berhijrahnya karena di Madinah belum banyak pedagang. Di Madinah belum banyak yang pembisnis-pembisnis. Dia hijrah ke Madinah dengan tujuan bahwa di sana pasti perniagaan dia akan maju. Bisnis dia akan maju. Karena itu di dalam hatinya. Maka dia dapatkan sukses jadi pembisnis, tetapi dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada niat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena seorang wanita atau karena seorang perempuan, maka mereka dapatkan perempuan itu. Mereka tikahi perempuan itu. Jadi setiap orang bagaimana dia hijrahnya. Kalau hijrahnya dia ke Allah, hijrahnya dia ke mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya dia akan dapatkan. Wanita dia akan dapatkan dengan berkah, hartanya dia akan dapatkan dengan berkah. Tetapi kalau dia hanya karena harta, hartanya akan dikasih tetapi keridhaan itu tidak akan pernah didapatkan karena Allahnya tidak ada di dalam hatinya. Itu. Jadi man amila lillahi wa billahi istahaqo bil martabati abdillahi taala. Orang yang beramal orang yang beramal karena Allah wabillahi dan dia merasakan amal itu dengan pertolongan Allah istahaqo bi martabati abdillahi maka ia akan mendapat martabat menjadi hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Kalau dia beramal karena Allah dan dia beramal bila itu merasa amal itu dengan pertolongan Allah. Dia istahaqo bimartabatillahi ta'ala. Jadi bukan hamba aroma, bukan hamba keajaiban, bukan hamba surga, bukan hamba wibawa, bukan hamba wanita, bukan hamba dunia, tetapi dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Pantas menyandang gelar Abdullah, hambanya Allah. Kesimpulan,
Setiap ibadah tujuannya li tolabi mardotillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan ke surga. Tetapi kalau kita tujuannya ke surga, kita tidak akan pernah mendapatkan nikmat berjumpa dengan Allah. Kalau orang tujuan ibadahnya karena Allah, ridho Allah, dia akan berjumpa dengan Allah di akhirat dan dia akan ke surganya Allah. Kalau orang ke surga, dia akan dapatkan kebahagiaan dunia akhirat pastinya. Kalau dia ibadahnya karena mencari ridho Allah, dia akan dapatkan dunia dan akhirat. Kita dituntut untuk menguatkan akidah, tekad, menjauhkan keinginan dengan makhluk, dan menggantungkan diri hanya kepada Khalik, sang pencipta Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor yang memudahkan kita sampai ke makom itu, dan faktor penunjang yang menjadikan seseorang bisa inginnya ke situ, inginnya kita itu bukan ke nafsu, bukan ke dunia, bukan ke nafsu-nafsu yang lain, tetapi inginnya hanya mencari ridho Allah. Faktor utamanya adalah pergaulan dengan orang-orang yang sudah mengenal Allah. Jadi kita minimal punya sahabat itu orang yang sedang berjalan sama-sama mencari ridho Allah. Bukan orang-orang yang sedang mencari keajaiban, bukan orang-orang yang sedang mencari testimoni, bukan orang-orang yang duduk dari jam 9 sampai subuh itu hanya untuk mencari keajaiban. Itu namanya abdul keajaiban, hamba keajaiban, bukan hamba Allah. Kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau dia melakukan itu karena Allah, dia mencari ridho Allah, atas ada ajaib atau tidak, bodo amat tuh, gimana Allah aja, itu beda lagi, itu hamba Allah. Tetapi kalau sengaja kita cari keajaiban, itu uh, hamba keajaiban namanya. Jadi lihat oleh ibu-ibu, bapak-bapak, besok di hikmah yang ke-43 ya. Di hikmah yang ke-43 nyambung dengan hikmah yang ke-42. Karena yang menunjang untuk kita bisa mudah tujuan kita, niat kita lillahi ta'ala dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala adalah pergaulan. Oleh karena itu disambung nanti hikmah yang ke-43, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqalahu. Janganlah kau berteman dengan orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dalam kebaikan, dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan berteman, bersahabat dengan orang seperti itu. Maksudnya jangan bersahabat, kalau berteman, kalau kita kenal mah nggak apa-apa. Cuma bersahabat jangan dengan, kalau bersahabat dengan orang-orang yang suka ngeluh, nanti kita ketularan ngeluh. Jadi bersahabatlah dengan orang-orang yang sedang hijrah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ke bawah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.